Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan. Salam kebahagiaan bagi semua ayah Katolik pencinta Mutiara Iman. Seorang bapak bekerja siang dan malam untuk keluarganya. Tetangga yang melihatnya kerap berkata, kasihan bapak itu hanya bisa menjadi pembantu di keluarganya. Padahal seharusnya dia menjadi seorang raja. Dari semua tugas sebagai ayah, tugas untuk menggembalakan, yaitu berdasarkan peran Kristus sebagai raja, yang paling mungkin menyinggung perasaan orang-orang pada zaman sekarang. Mereka bertanya, sang ayah punya wewenang? Sang ayah adalah seorang raja? Ayolah, itu kan sikap patriot kaum pria yang sudah ketinggalan zaman. Ini adalah abad ke-21. Tetapi peran ayah sebagai raja seperti apa sebenarnya yang diteladani Yesus? Kristus berulang kali digambarkan sebagai raja dan gerejanya terus-menerus disebut sebagai kerajaan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah ada di antara kamu. Kristus adalah raja sejati, dan gerejanya yang diteruskan oleh para penerusnya sesungguhnya adalah sebuah kerajaan. Ayah juga memiliki wewenang sebagai kepala keluarga, berperan serta dalam dan menggambarkan kepemimpinan Kristus. Lihat Efesus 5 ayat 23. Tetapi seperti yang akan kita lihat, wewenang ini bukanlah senjata yang digunakan, melainkan amanat untuk melayani. Mari kita lihat apa sebenarnya kerajaan yang Kristus katakan. Ada banyak contoh kedudukan Kristus dalam kitab suci, tetapi ada satu bagian yang sangat menonjol dalam menggambarkan dengan tepat seperti apa otoritas seperti Kristus itu. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan memulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Dalam Injil lain kita mengetahui bahwa tepat sebelum ini para murid sekali lagi bertengkar tentang siapa yang akan menjadi yang terbesar di kerajaan Allah. Hari itu adalah hari Paskah. Ini adalah jam terakhir persekutuan Kristus dengan para murid sebelum dia dibunuh secara keji. Dan yang bisa dilakukan oleh teman-teman terdekatnya adalah berdebat tentang siapa yang menjadi yang terbesar, yang paling kuat. Jadi, apa yang Yesus lakukan? Dia tidak menegur mereka. Dia hanya menghancurkan gagasan mereka tentang apa yang tampak seperti suatu orang memiliki wewenang. Dia menanggalkan pakaiannya, jubah kerajaannya, dan mengenakan pakaian seorang pelayan yang rendah hati. Dia mulai melakukan tugas-tugas yang paling dibenci yang diberikan kepada para hamba paling rendah. Dia mulai membasuh kaki mereka. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa para muridnya tercengang. Para murid berpikir, apa yang Yesus lakukan? Bukankah Yesus akan menghantar mereka kepada kerajaan duniawi yang begitu megah dan mulia? Para murid tidak perlu heran lama. Yesus menjelaskan, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat.
sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ini adalah kerajaan seperti Kristus. Ini bukan dominasi sambil menepuk dada. Ini bukan untuk memaksa orang lain tunduk pada kebutuhan dan keinginan Anda. Justru sebaliknya, ini adalah tentang membasuh kaki keluarga Anda. Dengan kata lain, kerajaan berarti memeluk tugas-tugas yang paling rendah dan paling tidak dihargai. Itu berarti termasuk mengganti popok, membuang sampah, mendengarkan istri Anda, dan memahami perasaan dan kekhawatirannya. Itu berarti dengan sabar mengajarkan kebajikan kepada anak-anak Anda melalui teladan dan disiplin yang penuh kasih. Itu berarti mencuci piring dan menimang bayi yang berteriak. Itu berarti memimpin dengan memberi contoh. Tidak pernah menanyakan kepada keluarga Anda sesuatu yang Anda tidak ingin lakukan atau belum lakukan. Singkatnya, itu berarti menyerahkan hidup Anda untuk orang-orang yang dipercayakan oleh Allah untuk Anda kasihi. Dalam Injil Matius, Yesus sekali lagi menekankan hal tersebut. Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jika Anda seorang suami, jika Anda seorang ayah, Anda memang memiliki suatu wewenang yang diberikan Tuhan. Dalam arti tertentu, Anda adalah seorang raja. Tetapi jika Anda menggunakan wewenang Anda seperti sebuah perkumpulan atau perusahaan, Anda hanya menimbulkan kemarahan Kristus. Wewenang yang dimiliki suami dan ayah harus digunakan dalam pelayanan yang rendah hati dalam meneladani Yesus Kristus. Kita harus menggunakan wewenang kita untuk menggembalakan keluarga kita dengan penuh kasih, dengan penuh kesabaran, dan rela berkorban. Bisakah Anda dan saya dengan jujur mengatakan bahwa Anda dan saya adalah pelayan keluarga? Apakah Anda dan saya menyerahkan hidup untuk istri dan anak-anak? Saya pikir jika kita jujur, kita akan mengakui bahwa kita semua memiliki ruang untuk pertumbuhan dalam hal ini. Marilah kita merenungkan kata-kata dan teladan Yesus dalam kitab suci, berusaha untuk melayani dan memberikan hidup kita bagi keluarga kita, karena itulah kerajaan sejati. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semuanya. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu.